menjalin komunikasi pemerintah dan media massa untuk komunikasi publik yang efektif, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar media gathering Expo Pembangunan melalui mitra media Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Neo, Kota Palangkaraya pada Senin 21 November 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Agus Siswandi, dan dalam kegiatan ini menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Haji Solahuddin STMT, Kepala Bapendalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Kaspinor, Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Staf Ketua IJTI Kalimantan Tengah Haji Tantowi Jauhar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggelar media gathering Expo Pembangunan melalui mitra media Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Neo, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 21 November 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dr. H. Kaspinor, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Agus Siswandi, serta mitra media Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana undangan terlampir, 8 media cetak, 32 media online, 7 media elektronik, dan 3 media pemerintah. Di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak. Tadi Pak mengenai pembangunan. Mengenai pembangunan ini seperti kita ketahui bahwa anggaran kita itu terbatas. Seperti yang disampaikan data tadi, anggaran kita adalah anggaran yang terbatas. Nah, jadi dalam pembangunan itu tentunya ada sektor yang mungkin harus dibangun dan juga mungkin tidak dapat dibangun atau mungkin karena keterbatasan anggaran maupun sumber daya alamnya, sumber daya manusianya gitu yang kurang mendukung untuk hal itu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dr. H. Kaspinor, beliau menyampaikan terkait pembangunan harus melalui proses perencanaan yang berkualitas. Dari 13 isu strategis itu kan kita sinergikan ya dengan sama-sama anggaran, dengan kebijakan, ya, dengan kewenangan, kemudian juga dengan prioritas-prioritas. Nah, tentunya saya katakan tadi bahwa di dalam membangun itu kan kita tidak seperti membolik telapak tangan. Ada proses. Cuma tahapan-tahapan prosesnya itu kita harapkan ke depan perencanaan itu makin berkualitas. Nah, perencanaan yang berkualitas ini tidak bisa dia hanya berjalan sendiri-sendiri, ya. Harus terintegrasi, harus terkonsolidasi dengan baik. Kita melibatkan para teknokrat, ya. Kita melibatkan para politisi. Kita juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat melalui tahapan-tahapan perencanaan pembangunan. Ada Musrenbang, masukan RKPD, ya. Nah, kemudian itu dikonsolidasikan, disampaikan kepada kementerian lembaga yang terkait, yang kaitannya dengan kepentingan khususnya Kalimantan Tengah. Nah, apalagi yang berkaitan dengan masalah kebencanaan, ya. Masalah kebencanaan itu juga sekarang ini kan sudah ada, ya, porsi-porsinya, ada anggaran-anggaran tersendiri yang berkenaan dengan ini. Tetapi sekali lagi ini tidak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Karena memang masalah kebencanaan ini masalah nasional, ya, masalah juga masalah daerah, sehingga ini harus kita bersama-sama memberikan apresiasi ataupun bagaimana mengatasinya. Nah, pemerintah daerah pada prinsipnya Bapak Gubernur sudah melakukan respon, ya, secara meluas, ya, yang berkenaan dengan kebencanaan yang ada di Kalimantan Tengah ini melalui bantuan sembako, masalah menangani pendidikan, sudah itu berlaku bagaimana beliau memberikan sigap yang cepat, ya, kepada seluruh SOPD untuk memberikan dukungan-dukungan yang berkenaan dengan penanganan kebencanaan ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus memperjuangkan bagaimana pendapatan asli daerah kita ini harus optimal. Karena apa? Gagasan pembangunan itu tanpa adanya anggaran juga tidak bisa. Karena semuanya bermuara kepada kemampuan anggaran. Nah, karena itu kita semua punya kewajiban untuk bagaimana melakukan, mendorong, meningkatkan kesadaran bagaimana kita bisa membayar pajak tepat waktu, ya, bisa membayar retribusi dengan baik, kemudian juga bisa membantu pemerintah
yang kaitannya dengan melakukan efisiensi dalam pembangunan. Ini penting, karena apa? Pada akhirnya adalah kita semuanya melakukan efisiensi di dalam pembangunan dan juga meningkatkan kualitas pembangunan yang saling dikontrol. Ini kedepannya seperti itu. Siapapun wajib melakukan kontrol. Yang penting dengan etika, dengan niat-niat yang memang baik untuk perbaikan. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz, Sampai TV melaporkan.